Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nashkuruhu wa nusni alaihi khaira kullah, la nusi thana'an alaihi wa kama athna ala nafsi. Thumma salatu wassalamu ala khairi anbiya'i wa rusulih, nabiyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'i. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Adalah sesuatu yang buat kita bersyukur dan mesti bersyukur di saat Allah mempertemukan kita dalam ketaatan kepadanya, dalam ketakwaan kepadanya. Karena itulah yang awet, yang langgeng, bermanfaat di dunia sampai ke akhirat. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Orang-orang yang bersahabat dekat, saling mencintai semasa di dunia, pada hari itu saling bermusuhan, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bertemu dalam ketakwaan. Disuruh Allah kita puasa, kita sama-sama puasa. Diundangnya kita datang ke salah satu rumah yang dimuliakan, Masjid Al-Furqan, kita datang. Dimintanya kita untuk menghadap, bermunajat, berdiri, ruku dan sujud, memohon dan meminta. Lalu kita buat, dan mudah-mudahan Allah berkenan menerima dan mencatat. Dan tidak usah cari-cari tahu berapa catatannya, biar aja Allah yang simpan. Sebab kalau kita yang simpan cepat habis, apalagi menjelang hari raya. Semua THR habis ludes. Jadi oleh sebab itu, ini biar Allah saja yang simpan, tidak usah cerita-cerita. Karena tunggu saatnya, di saat ria dibolehkannya, bahkan dianjurkan. Ha'umqra'u kitabiyah. Mudah-mudahan hati kita diberikan Allah SWT hati yang bersyukur atas segala nikmat yang diberi, sehingga nikmat-nikmat yang ada semakin terasa dan bertambah. Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat, para jemaah yang dirahmati Allah, kita juga harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus mengucapkan salam dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Dia yang mengajari kita ini semua. Tak ada jalan kebaikan yang kita buat, tak ada jalan keburukan yang kita hindari, kecuali di situ ada jasa baik Nabi. Dan orang yang berjasa baik biasanya diberikan doa-doa terbaik. Tapi kalau orang berjasa buruk, tentu doanya juga doa-doa buruk. Nah, Nabi alaihissalam adalah yang paling berjasa kepada kita, maka kita pun senantiasa mengucapkan untuknya doa-doa terbaik. Dan yang terbaik adalah yang diajarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Oleh itu perbanyaklah salawat dan salam kepadanya. Dan salawat dan salam itu adalah doa
yang paling cepat disampaikan kepada Nabi alaihissalam. Syekh Al-Albani rahimahullah pernah bercerita di saat beliau pergi umrah dan ziarah ke Madinah, ketika di checkpoint polisi yang memeriksa ternyata mengenalnya. Lalu dia bilang, "Ya Syekh, kemana mau menuju?" Katanya ziarah ke kota Madinah. "Syekh, tolong sampaikan salam saya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam." Lalu kata Syekh, "Mau tidak saya tunjukkan yang lebih pasti sampainya? Kalau saya mungkin terlupa, atau saya tak ingat, atau saya malas, atau ramai, apalagi sekarang. Tapi ada yang pasti sampainya dan cepat sekali." Apa itu? Kata Nabi, "Sallu alayya haitsuma kuntum fa inna sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum." Ucapkanlah salawat dan salam kepadaku dari manapun, karena salawat kalian itu kan sampai kepadaku dari manapun. Karena Allah menugaskan para malaikat untuk menyampaikan salam itu ke Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh sebab itu kirim salam sama Allah saja. Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah sampaikanlah salawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu saudara yang dirahmati Allah, saya tanya tadi berapa lama? 7 menit katanya. Sampai 7 menit kan? Nah, selesai nggak tuh? Nah, ma'asyiral kiram, ya Allah ya Rabbi, apa yang saya mau bilang? Saya pun seperti itu Tuhan. Hari-hari yang berlalu begitu cepat. Baru kemarin kita berdoa, ya Allah sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Sekarang hari-harinya sudah berlalu begitu cepat. Malam ini malam ke 24. Yang benarnya malam ke 25. Atau beginilah, malam 24 garis miring malam 25. 4 ganjil 5 genap. Itulah Indonesia. Tidak pernah terjadi sepanjang sejarah di dunia manapun orang satu kampung, satu rumah, satu RT, satu kota beda puasa, kecuali di Indonesia. Maka orang Indonesia hebat-hebat. Benarlah, baguslah lambang negara kita, apa namanya, semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda, hati tetap satu. Hati tetap satu. Bagus juga Ustaz ya. Jadi setiap malam ganjil, malam Lailatul Qadar. Iya, sahih. Nah, ma'asyiral kiram, tidak pernah terjadi sejarahnya sampai hari ini, kecuali hanya di negeri Konoha. Saya tidak tahu makna Konoha, mohon maaf ya. Kalau salah mohon aja dimaafkan, maklumi. Saya tidak tahu maknanya apa Konoha. Tidak tahu juga. Ngikut-ngikut aja kita, takut itu semua. Ma'asyiral kiram, sudah 23 hari Ramadan berlalu, atau garis miring 24 hari. Kenapa saya katakan garis miring? Tak satu pun kita mengaku yang salah. Baik, itu terpaksa di garis miringkan. Tidak ada satu pun aku salah itu. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Biasanya menjelang masa-masa akhir, ibarat perlombaan atau ibarat perdagangan atau ibarat usaha,
Kita boleh menghitung-hitung, apakah saya beruntung, berlaba, atau saya untung atau rugi. Yang beruntung karena untungnya besar, dia semangat menambah lagi, semangat untuk menambah lagi. Walhamdulillah. Makanya sebagian tidak cukup dengan tarawih di awal malam, menambah pula di akhir malam. Yang biasanya khatam Quran 2 kali sehari, bagaimana? Oh, kan baca Qul huwallahu ahad 3 kali. Iya. Kalau tidak baca, tidak mampu khatam Quran setiap malam, jangan lupa baca Qul huwallahu 3 kali setiap malam, kan menjelang tidur kan, pagi dan petang setidaknya. Nah, siapa yang beruntung pasti ingin menambah, dan siapa yang kira-kira lalai dan abai, dan ini berbahaya, yaitu orang yang masuk Ramadan tapi tidak beruntung, maka ini orang celaka. Kata Nabi SAW, raghiba anfu, ini orang celaka dan tersungkur. Apa? Man adrakahu Ramadan falam yughfar lah, tidak diampuni dosanya. Apa makna diampuni dosa itu? Apa makna dosa diampuni? Dosa itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dan selainnya dari ulama kita ibarat hutang. Hutang kepada siapa? Hutang kepada siapa? Pada Allah SWT. Nah, sekarang hutang itu kalau tidak dibayar, tidak diputihkan, menjadi beban. Makanya hati orang berdosa susah untuk beribadah, seperti badan orang yang kena racun, susah untuk beraktivitas. Jadi dosa itu sebagai racun hati juga. Bila rusak hati karena dosa, seperti rusaknya badan karena racun. Jadi kalau badan itu kebanyakan toksinnya, toksin namanya, racunnya, maka dia tidak mudah bergerak, mager, malas bergerak. Makanya barangkali ada racun di dalamnya. Jadi kalau hati malas untuk beribadah, berarti ada racun dosa di dalamnya. Nah, sekarang mari kita rasakan, apakah 23 hari yang kita lewati ini menambah semangat atau justru membosankan? Kalau seandainya menambah semangat, berarti mudah-mudahan hati kita semakin sehat. Berarti mudah-mudahan dosa kita diputihkan. Kalau kita pulang tanpa hutang, atau kita berdagang tanpa hutang, apa yang kita lakukan lagi? Apa hasilnya? Tinggal mencetak keuntungan. Mencetak keuntungan. Makanya Allah jadikan semua amalan di bulan Ramadan ujung-ujungnya diampuni dosa. Diampuni dosa. Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan iman, yaitu yakin itu perintahnya,
dan dia lakukan karena mengikuti perintah Allah, bukan karena perintah yang lain. Kemudian untuk apa? Mengharap pahala hanya darinya. Makanya orang-orang ikhlas disebut dengan muhtasib, yaitu orang yang hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyur kiram, diampuni dosa-dosanya. Kemudian man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang melakukan qiyam Ramadan, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, terus man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi goal kita itu adalah ampunan dosa. Maka Nabi sebutkan, siapa yang tidak diampuni dosanya bertemu Ramadan, orang rugi dan celaka. Oleh sebab itu, kenapa kita setiap melakukan amal-amal kita selalu kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon ampunan. Karena memang sesungguhnya orang yang mendirikan sholat diampuni dosa-dosanya. Orang yang berwudu diampuni dosa-dosanya. Orang yang membaca Al-Quran diberikan syafaat, diampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang diampuni dosa-dosanya. Apa caranya? Ikuti apa yang Allah perintahkan. Kalau tuan-tuan beruntung di hari-hari yang telah lalu, berbanyak terus. Ya, berbanyak terus. Kalau masih rugi, maka masih ada waktu. Nah, apa amalan-amalan yang diandalkan? Nah, diandalkan di malam-malam terbaik ini. Belum mulai malam maghrib ya. Berarti sholat maghrib dah masuk dah. Hitungan malam. Berarti makanya jangan sampai sholat maghrib tidak berjamaah. Tarawih berjamaah, maghrib tidak berjamaah. Mana lebih afdal maghrib daripada tarawih? Oleh sebab itu, ibu-ibu, tolong jangan hidangkan hidangan mewah besar dulu. Waktu berbuka, siapkan air 1 gelas, kurma 3 biji, pecahnya nanti aja. Kunci nanti juga selepas sholat maghrib. Ini yang bikin masalah itu lah, semuanya diadakan di depan. Rokok 2 bungkus pun aja tuh. Ini bagi rokok. Rokok itu lebih penting daripada minum bagi mereka. Apa tak puasa cuy ya. De lamuni serine masuk sampai mokok nih. Jadi sahurnya bunyi, serine belum sempat merokok aja tak puasa. Kalau tidak minum tahan dia, kalau tidak merokok tidak tahan. Allah Ustaz. Jadi kalau sebenarnya jangan letakkan makan banyak aja dulu. Sebab andainya malam itu malam Lailatul Qadar, terhitung amalan 1000 bulan kita dari sholat maghrib itu. Dan jangan tentu sangka bahwa sholat tarawih, bahwa sholat tahajud lebih hebat daripada sholat fardu. Sholat fardu itu lebih utama dari seluruh amal yang sunat itu. Jelas ya? Kemudian jangan abaikan sholat sunat rawatib, baik sholat rawatib maghrib ataupun isya. Ini sebagian orang kadang-kadang lalai setelah isya menunggu sholat tarawih, dan ketika imam sholat tarawih langsung sholat tarawih. Dia lupa bahwa sholat sunat paling afdal adalah yang mengiringi sholat fardu. Jadi mana lebih afdal 2 rakaat isya daripada 8 rakaat tarawih? Ragu nampaknya. Hah? Mana lebih afdal? 2 rakaat isya lebih afdal daripada sholat tarawih. Ini yang kadang-kadang
Orang kalau tidak punya strategi, tidak punya ilmu, kadang dia sia-siakan isyanya. Jadi sholat isya di rumah, apa enggak sholat isya pun nanti ada Ustaz Afan Rahani itu setelah isya yang ceramah Ustaz Asman lama ya. Akhirnya didengarnya sampai Ustaz mengatakan mohon maaf atas segala kesalahan, terima kasih atas segala perhatian. Akhirnya assalamualaikum, baru dia bergegas dari rumah. Jadi sarawihnya ikut, isyanya tidak ikut. Ini orang merugi. Sebab ibaratnya cari untung yang kecil tapi buat modal yang besar. Jadi kaum muslimin dalam hati Allah. Jadi perlu berilmu. Maka salat isya lebih utama. Kalaulah tadi kita salat bersama imam sampai selesai, dituliskan bagi kita pahala salat semalam. Sahih? Tonton, Bapak tahu enggak asal muasal kalimat ini? Siapa yang salat bersama imam sampai selesai, maka dituliskan baginya pahala salat satu malam. Tahu asal muasalnya kalimat ini? Apa asalnya? Hah? Allahu a'lam. Ya, tapi tahu, tapi Allahu a'lam. Asal muasalnya, Nabi pernah salat tarawih bersama sahabat. Malam pertama Nabi menjadi imam. Nabi salat tarawihnya sampai menjelang subuh, hatta makitna nudrikul khair, sampai-sampai kami hampir tak bisa sahur. Jadi dari lepas isya sampai menjelang subuh. Itu untung sahur mereka pakai kurma, pakai roti, pakai air. Kalau sempat masak rendang dulu, tidak ada bakal sahur. Atau kayak kita harus masak gulai dulu ya, sampai pedas dulu, tidak jadi sahur. Untung makan kurma, hampir-hampir kami tidak sahur. Malam kedua, karena kedengaran di malam pertama, sebagian kan tidak tahu kemarin sholat di rumahnya, dapat cerita Nabi jadi imam. Malam kedua mereka ramai masjid, penuh melimpah. Tapi Nabi sholat hanya sampai tengah malam, dari jam 2 sampai jam 12. Sekarang jam berapa? Ya, itu sudah banyak. Kalau sempat sahabat, ya pernah. Kalau kita waktu itu mantap Rasulullah, ya mantap. Kemarin sampai menjelang subuh, sekarang sampai tengah malam. Tapi mereka tidak, karena tahu bahwa harganya sangat tinggi, nilainya sangat mahal. Apa kata mereka datang ke Nabi SAW? Ya Rasulullah, laula nafaltana baqiyata lailatina hadhihi. Rasul, kenapa tidak lanjutkan sampai seperti malam tadi? Jadi protes mereka bukan karena imam kepanjangan, tapi imam pendek. Menurut mereka itu sampai tengah malam. Kalau kita mau sempat lewat jam 10 tadi, ada banyak batu mulai dalam sholat. Tidak ada batu, tiba-tiba batu. Jadi itu bedanya. Maka Nabi, akibat permohonan sahabat itu kita dapat hasilnya. Maka kita juga harus berterima kasih pada sahabat. Akhirnya Nabi bilang, man shalla ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Tidak usah khawatir wahai para sahabatku, sebab siapa yang salat bersama imam sampai selesai, maka dapat pahala salat semalam suntuk. Makanya kalau tidak bisa salat sampai menjelang subuh, tapi salatlah bersama imam sampai selesai. Jelas ya? Sampai selesai. Karena itu pahala semalam suntuk. Nah, ini yang kita kejar ini. Sering orang lupa bahwa siapa yang sholat isya bersama imam, seperti sholat setengah malam. Sholat apa? Sholat wajib.
Kau yang salat ini salat tarawih, salat sunat. Kemudian disambung dengan lain di hadis itu sambung lagi, man shalla subha fi jama'atin, yang salat subuh berjamaah seperti salat semalaman, salat wajib. Nah ini juga bagi yang mengejar Lailatul Qadar, ya, bukan hanya sekedar ikut saja, tapi betul-betul menghayati, khusyuk, menikmati salat itu. Ya tahu kadang-kadang kan ada tidur malam pas subuh ngantuk kan, subuh kan ngantuk. Ya kalau memang kita termasuk jenis yang tak bisa menahan kantuk, ya tidurlah dulu, kasih rezeki. Nanti pada baca Quran atau apa dibaca bang, atau misalnya kalau sholat ngantuk tapi baca Quran nggak ngantuk, pindah dari sholat ke baca Quran. Nah, misalnya di malam hari menghidupkan malam-malam baik Lailatul Qadar ini. Jadi ingat, tertibnya tetap berlaku. Yang wajib tidak bukan. Jadi sholat fardu kita dijaga, kemudian sholat sunat rawatib kita dijaga, kemudian apalagi Al-Quranul Karim, karena hubungan antara Ramadan dan Al-Quran sangat dalam. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Allah menjadikan Ramadan ini bulan Al-Quranul Karim. Kemudian sedekah. Semua itu mengarah juga kepada ampunan. Jadi orang yang bersedekah itu juga diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ma'syarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, sedekah terbaik itu adalah yang kita berikan pada anak dan istri kita, ayah dan ibu kita. Antum tidak ada sedekah-sedekah yang ada, sedekah sama orang tua, nafkah pada anak dan istri. Itulah tentu kadang-kadang kalau ngasih orang senyumnya Masya Allah, tapi pas ngasih istri mendut mukanya, tahu mendut? Tidak tahu, masam mukanya. Asal istri minta duit, masam mukanya. Orang minta duit, manis senyumnya. Terbalik. Dosa ngasih istri itu lebih besar, betul? Masa iya dosa ngasih istri besar? Pahala memberi istri itu lebih besar. Aku udah ngantuk dah, cukuplah sampai sini dulu. Jadi ngasih istri itu lebih besar, ngasih orang tua itu lebih besar, ngasih saudara itu lebih besar. Setidaknya walaupun tidak apa, tapi janganlah bermuka masam ketika istri yang minta. Itu kadang-kadang kita lupa kalau orang yang minta kita semanis-manis senyum saja, merasa berikan sedekah yang tertinggi nilainya. Padahal sedekah pada anak dan istri lebih tinggi. Makanya ketika dapat gaji itu yang teringat pertama adalah istri dan anak. Makanya tidak jarang kita ini suami-suami bagian terima kasih aja, terima gaji kasih istri saya. Nah, tapi lupa berniat. Makanya kalau tuan-tuan nak sedekah, ya kalau bisa setiap malam kasih sedekah sama orang tua. Ya, tidak bisa sedekah uang, sedekah senyum jadilah. Nah, makanya tapi itikaf Ustaz. Kalau itikaf tak boleh senyum ya? Itikaf boleh senyum. Nabi juga dikunjungi oleh istrinya, seperti kisah Sofia, dikunjungi oleh Sofia dan beliau berbicara dengan istrinya di masjid. Dan ketika pulang diantar lewat orang Ansar waktu itu, sehingga mereka tak mau mengganggu Nabi, lalu berjalan cepat, lalu dipanggil oleh Nabi, sini, ini Sofia. Subhanallah, iya. Kenapa saya panggil? Karena bisa saja syaitan membisikkan sesuatu pada kalian. Nah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Mudah-mudahan hari-hari perpisahan ini walaupun pedih terasa,
Tapi kalau seandainya diisi dengan yang berkesan, ya, Ramadan berhasil mendidik akhlak kita, Ramadan mendidik amal kita, membuat kita gembira ketika dapat perintah dari Allah, atau senang ketika dapat larangan dari Allah. Dan setiap dapat ilmu kita amalkan, maka ketahuilah sesungguhnya belajar Ramadan benar-benar sudah ada pada diri kita, membuat kita peduli, membuat kita pemurah, membuat kita pemaham, membuat kita penyabar, membuat kita suka mencari ilmu, membuat kita membaca Al-Quran, membuat kita banyak istighfar, membuat kita banyak berzikir. Nah, itu luar biasa. Dan itulah Nabi SAW, orang yang sukses di dunia ini yang paling banyak berzikir. Dan orang yang paling banyak berzikir pasti paling banyak berpikir. Sah? Terima kasih dan mohon maaf. Selamat menempuh hari-hari akhir ini. Dia sudah depan mata. Jangan hanya bersedih, tetapi kita berusaha. Mudah-mudahan kesan dan pesan-pesan Ramadan akan menemani kita sampai Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf dan terima kasih. Saya cukupkan sampai di sini. Allah rizki. Hah? Amin sohatim. Alhamdulillah. Iya, daripada ngantuk lebih baik. Iya, kayak tadi juga kata Nabi SAW, siapa yang dengar ceramah sependek ini sama dengan ceramah banyak. Enggak. Wallahu musta'an. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.